Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama kita akan belajar matematika, khususnya matematika di kelas 9 untuk persiapan ASPD tahun 2023. Yes. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan selalu dipersiapkan terus untuk ujiannya, tinggal beberapa waktu lagi. Ini kita akan membahas soal tryout di beberapa waktu lalu, yaitu tryout ASPD tingkat provinsi DIY pada hari Rabu 15 Maret 2023 kemarin itu ya. Soal untuk tahun ini itu adalah banyaknya 40 butir. Kalau yang tahun-tahun lalu itu 30 butir. Mungkin dikarenakan masih dalam kondisi COVID itu ya. Jadi waktunya dalam berkumpul itu masih dibatasi gitu ya. Kalau sekarang itu udah full. Jadi kita kembali lagi seperti ujian nasional. Soalnya sebanyak 40 untuk matematika. Dan waktunya 120 menit atau 2 jam. Oke, langsung saja ini kita bahas soal yang nomor 1 tentang lomba panahan. Dalam final lomba panahan diikuti peserta A, B, C, D. Setiap peserta diberikan hak untuk menembakkan 3 anak panah. Oke, jadi di sini ada 3 anak panah saja untuk setiap peserta, dan diberikan aturan seperti pada tabel. Nih tabelnya yang ini. Kalau kita lihat semakin ke tengah itu semakin nilainya tinggi atau skornya tinggi. Dan itu berurutan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Jadi semakin pinggir ini semakin kecil, semakin ke tengah itu semakin besar nilainya. Dan itu berurutan 1 sampai dengan 10. Dan di sini ada catatan, jika anak panah menancap pada garis batas antar cincin lingkaran, maka skor yang diperoleh adalah nilai tertinggi pada target tersebut. Contohnya ini, kita panahnya menancap pada antara nilai 1 dan 2, pada lingkaran 1 dan 2, kita ambil nilainya itu adalah paling tinggi antara 1 dan 2, yaitu 2. Dan contoh yang lain di sini 7 dan juga 6, berarti kita ambil nilainya 7 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke 3 anak panah yang ada pada peserta A. Ini peserta A, anak panah yang pertama mengenai lingkaran ke-8, berarti skornya memperoleh 8. Kemudian yang ini berapa ya? 6 ya. Dan ini juga antara 5 dan 6, berarti kita ambil 6. 8 tambah 6 ditambah 6. Jadi 8 ditambah 6 ditambah 6, yaitu adalah 20 pas. Kemudian peserta B ini pas tengah-tengah 10, dan ini 9, dan yang terakhir ini berapa? 3 ya. Nah, jadi 10 tambah 9 ditambah 3, dan hasilnya adalah 22. Selanjutnya peserta C. Yang pertama dia memperoleh skor 9, kemudian yang kedua 7, dan ini juga 7, antara 6 dan 7 diambil 7. Jadi 9 ditambah 7 ditambah 7, yaitu 23. Dan yang terakhir peserta D ini memperoleh skor 9 antara 8 dan 9. Ini antara 7 dan 8 diambil 8, 9, 8, dan yang satu lagi ini adalah skornya 4. 9 ditambah 8 itu 17, 17 ditambah 4 itu adalah 21. Nah, di sini kita lihat skor yang paling tinggi itu adalah peserta C, yaitu 23. Jadi berdasarkan target sasaran anak panah di atas, maka juara pertama adalah C. Nah, setelah memperoleh skor seperti ini, jangan lupa baca apa yang diminta ya. Jangan-jangan yang juara 3 gitu.
juara 3 atau malah yang memiliki skor paling kecil gitu ya yang ditanyakan, siapa tahu. Nah, hati-hati dalam mengerjakan soal ini ya, jangan sampai salah dalam mengambil kesimpulan, begitu ya. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2. Ini adalah tentang pecahan, operasi pecahan. Ada pecahan campuran, pengurangan, penjumlahan. Ini pecahan desimal dan juga persen ya, gabungan. Ini pecahan desimal dan ini pecahan biasa. Nah, sekarang langkah pertama itu adalah kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara dikalikan 3 kali 3 itu 9, 9 tambah 2 itu 11. Jadinya 11 per 3 gitu ya. Kemudian dikurangi, ini masih ada kurungannya karena ini yang diutamakan. 12,5% jadi 12,5 per 100 ditambah 0,625 itu dibagi dengan 1000 dikali 2 per 9. Ini ada pecahan, pembagian dengan pecahan, langsung aja kita rubah jadi perkalian dan dibalik gitu ya. Nah, ini bagi yang masih bingung untuk 0,625 kok bisa jadi 625 per 1000, itu adalah pecahan ini bisa dirubah dengan pembagian dengan angka kelipatan dari puluhan gitu ya. Bisa 10, 100, 1000 dan juga seterusnya. Dilihat dengan banyaknya angka pada belakang koma. Contohnya ini kan sebanyak 3, berarti nolnya sebanyak 3, 1000 gitu ya. 625 dibagi 1000. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. 11 per 3 dikurangi 12,5 per 100 itu bisa kita rubah dengan komanya digeser ke kanan. Jadi komanya biar hilang gitu ya, paling pojok kanan sendiri. Ini juga sama, tadinya di sini 100 koma gitu. Geser ke kanan lagi. Jadi di sini kan ada sela-sela, kamu tambahkan 0, 1000 ya. Jadinya 125 per 1000 ditambah 625 per 1000 dikali 2 per 9. Ya kan? Masih 11 per 3, ditulis 11 per 3 dikurangi 125 ditambah 625 itu adalah 750. 750 per 1000 dikali dengan 2 per 9. Ini nolnya boleh dicoret langsung 0, coret satu-satu gini. Terus 75 dan 9 ini kan bisa dibagi 3. 9 bagi 3 itu 3. 75 dibagi 3 itu adalah 25. 25 dibagi 25 itu 1. 100 dibagi 25 itu 4. 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi 1 per 2 kali 1 per 3 gitu ya. Next kita tuliskan di bawahnya 11 per 3 dikurangi 1 per 2 dikali dengan 1 per 3. 11 per 3 dikurangi 1 kali 1 1, 2 kali 3 6. Dan ini penyelesaian akhir, yaitu kita cari KPK antara 3 dan juga 6, yaitu 6. Jadi ini biar jadi 6 gimana? Yaitu dikali dengan 2. Harus atas dan bawah biar tidak iri yang bagian atas gitu ya. 11 kali 2 itu 22. 3 kali 2 itu 6 dikurangi 1 per 6. 22 dikurangi 1 itu 21 per 6. 21 per 6 itu sama dengan 3 per 6. Atau bisa disederhanakan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadinya 31 per 2. Selesai. Itu adalah jawabannya, yaitu D. Gitu ya. Untuk soal yang nomor 2.
Soal yang selanjutnya ada di nomor 3. Oke, pembahasan yang soal nomor 3 ini tentang rumah idaman. Di sini ada denah rumah dengan skala 1:150 dan di bawahnya ada pernyataan-pernyataan sebanyak 4 seperti ini. Oke. Di sini kita punya 4 pernyataan, tapi pilihlah yang menurut kalian lebih mudah kita buktikan gitu ya. Kalau menurut saya antara 1, 2, 3, 4 ini perlu kita buktikan yang angka 2 ini ya. Untuk mencari angka 2, yaitu luas kamar tidur B pada denah adalah 11,25 cm persegi. Betul tidak? Kamar tidur B, kita coba lihat di sini. Nah, ini ya. Panjangnya itu 3, lebarnya itu 2,5. Berarti tinggal kita kalikan aja. Kebetulan yang diminta hanya pada denah ya. Jadinya 3 dikali 2,5, yaitu 7,5 cm persegi. Nah, berarti ini kan berbeda. Jadi pernyataan 2 salah. Jadi yang ada pernyataan 2-nya jangan pernah kamu pilih, ya kan? Nah, selanjutnya kita buktikan antara 3 dan 4. Yang satu nggak usah dibuktikan, otomatis sudah betul. 3 sama 4 saya pilih yang angka 3. Luas garasi mobil sesungguhnya. Ini untuk mencari luas garasi mobil sesungguhnya itu bisa dengan beberapa cara. Saya sebutkan 2 saja, 2 cara. Ini langkah pertama adalah dicari panjang sesungguhnya. Ini kan masih dalam denah. Panjang dalam denah itu 4 cm. Lebar dalam denah itu adalah diambil dari sini, itu kan 6 cm. 2,5 tambah 1,5 itu berapa? 4 tambah 2 itu 6. Jadi ini 6, ini juga otomatis harusnya totalnya 6, ya kan? Nah, ini udah ada 1, 6 kurangi 1, 5 kurangi 2,5. Jadinya di sini lebar garasinya adalah 2,5. Nah, lebar garasinya 2,5 cm pada denah gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dicari aja panjang sebenarnya berapa. Tinggal dikalikan 4 kali 150 gitu. 4 dikali 150 itu adalah 600 cm, atau mau dirubah dalam meter karena yang diminta dalam meter dalam pernyataan itu ya. Jadi 6 meter. Terus yang ini 2,5 dikali 150. 2,5 kali 150 itu adalah 375. Ini dirubah dalam meter, masih senti, dirubah dalam meter adalah 3,75 meter. Nah, ini tinggal kamu kalikan 6 kali 3,75 gitu ya. Oke, dikalikan panjang kali lebar itu adalah panjangnya 6, lebarnya 3,75. Nah, hasilnya adalah 22,5 meter persegi. Nah, seperti itu. Itu langkah yang pertama. Pernyataan 3 betul ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, saya jelaskan yang langkah selanjutnya itu tadi. Selain langkah yang tadi mencari panjang dan lebar sesungguhnya terlebih dahulu baru dikalikan, ada cara yang lain, yaitu kita cari denah luas pada denah, kemudian dikalikan dengan ini 150, disebutnya apa ya? Pembilang pada skala gitu aja ya. Dipangkatkan 2. Jadinya luas pada denah berapa sih? LD gitu. Luas denah, luas garasi pada denah ya, bukan luas denah. Luas garasi pada denah itu tinggal dikalikan aja 4 dikali 2,5 yaitu 10. 4 dikali 2,5 yaitu 10 ya kan, yaitu 10. Kemudian luas garasi sesungguhnya itu adalah
Berarti luas denah dikali ini pembilang penyebut dalam skala, yaitu 150 dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, jadi 10 dikali 150 pangkat 2 adalah 225 tambah nolnya di belakang sebanyak 2. Nah, ini dikalikan jadi 225, nolnya ditambah 3, 123. Tuh. Ini kan nolnya 3 ya. Nah, ini masih dalam cm persegi. Kalau di soal atau di pernyataan itu dalam meter persegi. Cm persegi ke meter persegi itu dibagi sebanyak 10.000. Nah, ini jadi 22,5 meter persegi. Gitu ya. Nah, ini adalah langkah lainnya dari membuktikan jawab pernyataan yang ketiga. Ya, ini kita sudah memperoleh jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, untuk video kali ini cukup sampai soal nomor 3 saja dulu. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.